Saya itu sedih, Grace, dari kecil saya nggak bikin bangga orang tua. Ayah saya nggak keburu bikin bangga. Nenek saya keburu lah ya. Tapi kan mama saya kan kecewa. Tiap kali pergi naik bajai selalu bilang saya anak setan, gak ada gunanya. Malu, sekolah gak ada hasilnya. Jadi saya pengen pulang ke mama saya itu kayak, mama saya dapat kerja gitu loh. Jadi, iya, kata dia, ya, sana lalu, kata gitu. Wah, saya lari ke mama saya. Mama, saya dapat kerja, mama gak usah susah lagi. Sahabat Crosstalk, betapa luar biasanya ya manusia mengasihi kita sampai bisa punya keinginan besar membalas kasihnya gitu. Dan di atas segalanya pengen juga belajar dong siapa Tuhan yang disembah sama Ama. Iya, jadi kalau dulu saya pengen balas dendam kepada paman saya, target saya mau kaya itu cuma mau balas dendam. Saya pengen jadi orang yang kaya banget, sedemikian rupa sehingga saya bilang sama almarhum kakek saya dari papa, ini anak-anakmu ini kurang ajar loh sama mama saya. Saya masih mandang kamu hidup, ini anak-anakmu. The day you die, saya ngomong gitu ke kakek saya. Mereka akan saya kuburkan ke dalam lubang kamu. Sedemikian marahnya saya. Dan kakek saya waktu itu bilang sama saya, kalau mereka masih terus-terusan ganggu mamamu, lakukanlah. Karena kakek saya, dia juga tahu mama saya sangat menderita. Can you imagine, Grace? Teman-teman mungkin Crosstalk, kalau seorang kakek saya bisa mengatakan, mengizinkan itu terjadi, berarti seperti apa parahnya kondisi saya. Ini kakek dari papa nih ya? Iya. Dia pun mengizinkan, karena buat saya paman dari saya itu jahat sekali, gitu ya kan. Tetapi bayangin, dari tadinya yang mau balas dendam, akhirnya benar kata Grace, saya malah mau membalas kasih. Membalas kasih. Dan setelah badai bisnis saya jadi belajar mengampuni, saya jadi belajar, saya bertemu dengan Tuhan, saya memaafkan paman saya. Nah, itu yang luar biasa. Dan the next step dari the journey gimana tuh, Ko Tommy? Setelah dari Lampung itu, Ko Tommy pindah. Saya merantau ke Jakarta, ama saya kasih saya uang saku. Untuk saya usaha, untuk atau apapun lah. Berjuanglah sementara Jakarta. Berjuang. Dan di Jakarta saya tinggal di Tanjung Duren, di rumah yang ama saya beli. Jadi dia dulu suka invest properti. Oke. Saya di situ numpang di situ dulu lah, gitu ya. Ya sambil saya berjuang. Saya coba kerja di mana-mana, Grace. Tapi nggak ada yang terima waktu itu ya? Nggak ada yang terima. Saya sudah pakai dasi, saya sudah beli pakai pantofel. Sama saya SMA tuh. Iya, sama saya bilang, kamu pakailah baju yang bagus gitu loh, ya pergi lamar kerja. Tapi memang ya bukan mungkin penampilan saya Tuhan. waktu itu tidak meyakinkan, jadi ya tidak dapat kerjaan ya. Tapi waktu itu saya mungkin kecewa. Tapi di kemudian hari saya mengerti, Tuhan itu punya rencana yang lebih indah. Kalau hari ini kamu belum dapat kerja, kamu lamar kerja, kamu jangan kecewa. Bisa jadi kamu itu bukan ditentukan Tuhan untuk bekerja, tapi kamu adalah pedagang, kamu adalah pebisnis, kamu bisa adalah wirausaha, kamu adalah seorang pebisnis. Jadi kita nggak boleh kecewa dulu sama Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita, karena cerita yang terindah itu selalu Tuhan taruh di bagian akhir, bukan di bagian awal. Kalau kita ditaruh cerita terindah di bagian awal, kita terlena. Jadi kita jangan cepat-cepat judgement sama Tuhan lah ya, Ko Tommy ya. Iya, kita baru sebagian hidup kita doang waktu itu ya. Makanya saya kadang-kadang, saya adalah orang yang suka bikin master plan. Karena saya takut kan kehilangan uang. Jadi saya bikin planning gitu. Dari muda itu udah bikin planning? Jadi saya selama 1 tahun, Grace, waktu saya berjuang di Jakarta, ketika saya tahu saya udah gak bisa terima kerja, saya jadi kulinya mama saya. Saya kumpulkan uang dari hasil kuli. Jadi
saya udah gak ada kerja. Mama saya kan jualan bedong, pakaian bayi. Ke Proximas, kemana-mana gitu. Jahit, kayak konveksi? Bukan? Ambil dari I, saya bantu I. Saya bilang, kamu mau survive di Jakarta dengan 2 anak, bagaimana kalau gak ada uang? Coba jual aja pakaian baby ini. Mama saya jual. Lah saya pikir daripada mama saya pergi sendirian, kan kasihan juga. Terus mama saya tiap kali dia ngasih 10.000 ke tukang gotong yang gotong. Dan waktu itu Proximas belum ada toko handphone. Belum. Oke. Yang banyak toko baby. Toko baby di Mangga 2. Dan saya bilang, mama saya ikut gitu ya. Terus mama saya bilang, boleh juga lu ikut ya. Lu panggul, nanti gua kasih lu lah daripada kasih orang lain. Iya. Lu ini bocah kata gitu. Bocah itu gak ada arti. Lu ini sekolah mahal-mahal ya. Adek lu mah pinter, lu mah akhirnya jadi kuli mama. Nggak apa-apa lah jadi kuli mama. Yang penting aku nemenin mama. Iya kan? Iya. Dalam hati sih ada sedih, diomong kayak begitu ya, mengecewakan orang tua. Tapi dalam hati juga nggak apa-apa. Yang penting aku sayang mamaku. Aku tinggalkan dia gitu loh. Dia naik bajai, saya temenin. Dia susah, saya temenin. Dia disetrap di toko, saya temenin, gitu kan? Nah sampai satu saat karena adik saya nggak bisa bayar uang sekolah, mama saya mepet gitu loh ya. Namanya nggak keputer kan, Chris. Kan uang belum tuh. Jadi mama saya hari itu ke Proximas, saya ingat sekali lantai 1. Di situ mama saya nagih. Tapi kan orang Chinese pamali, pagi-pagi ditagih. Jadi sama yang punya toko dibentak gitu loh. Weh, kok tahu diri lu? Sana lu. Gitu. Jam berapa ini? Ya kan? Buang semua barang lu kalau lu masih mau nagih gitu loh. Maksudnya ambil pulang lah barang. Mama saya takut dong, Chris. Gitu. Jadi dia akhirnya tunggu gitu loh. Nggak apa-apa kok, ya udah saya tunggu. Tapi kalau boleh tolong kok sebelum jam 12, ini anak saya lagi sekolah. Adik saya hari itu mau dikeluarkan karena nggak bisa bayar. Yang punya toko marahnya kayak ngelontarin kata-kata yang nggak enak. Saya, nah Grace inget kan, saya ini sudah terima Tuhan Yesus dalam hati saya. Macam apalah hari kayak gini tungguin Tuhan Yesus bertindak ya kan ya. Mau saya hantam lah itu orang. Udah balik lagi tuh emosi lama rasanya. Kita dihina enggak apa-apa, tapi jangan ibu kita dihina. Saya pegang prinsip yang ama juga kan dalam hati saya. Kalau nanti saya pukul juga paling nanti ama tanya yang menang siapa. Kan gitu kata ama kan. Yang penting orang tua gak boleh hina. Tapi kayak langsung gak tahu kenapa Grace. Kayak di suara hati saya bilang gak boleh gitu. Gak boleh kayak gitu. Ya. Kasih tidak seperti itu. Kamu cinta mamamu, tapi kalau kamu pukul orang itu, mamamu kehilangan dagang. Wah, Grace itu, wow, itu kayak suatu suara momen Roh yang, Kudus bukan ya? I don't know, Tommy. tapi buat saya itu suara yang bagus sekali gitu. Saya jadi nahan air mata, saya lihat ke arah lain. Nah, di situ saya lihat ada toko handphone rame banget, orang ngantri. Dulu orang bukan beli handphone rame, beli nomor pun rame. Waktu itu mau beli XL, saya ingat banget ya. Mudah-mudahan nanti XL sponsorin acara ini. Ya, XL. Jadi kayak kemasan CD gitu. Untuk beli satu nomor aja 2 juta loh waktu itu. Iya, betul-betul. Zaman lama tuh mahal. Dan orang masih pakai AMPS. Dari peralihan AMPS ke GSM. AMPS itu yang mode tekuk, ada antenanya tarik gitu. Sama masih ada pager. Wah, saya lihat, wih orang-orang kaya itu hebat ya. Sininya bunyi pip-pip-pip. Buka gini, halo, tarik antena gitu ya. Wah, saya bilang saya pengen jadi orang kaya loh. Itu tokonya hebat banget gitu ya. Saya deketin toko itu. Begitu saya deketin toko itu, yang punya toko kan konya liatin saya gitu. Nah, saya liatin, wih pegawainya cuma 2. Rame kali gitu ya. Saya deketin gitu. Kok rame banget ya tokonya. Apa urusan sama lu? Katanya. Oh enggak. Perlu bantuan enggak? Enggak, lu paling mau maling di sini. Saya dari tadi udah perhatiin. Kamu dari seberang itu liatin kita terus kan? Katanya gitu. Enggak kok. Itu mama saya lagi disetrap. Saya tuh pengen kerja sama engkau. Enggak mau saya. Gitu. Jangan enggak mau dulu kok. Ini gajinya engkau. Pegawai ini berapa? Apa urusannya sama lu? Enggak, saya mau tanya aja kalau boleh. 800.000. Kerjanya full kok. Enggak. Shift-shiftan katanya gitu. Kalau saya kerjanya full, gajinya separuh dari mereka, 400, engkau mau terima enggak?
Kaget lah dia. Namanya orang Chinese ya. Iya, itu Mana hitungannya. ya yang nggak mau ya. Pucuk dicinta ulam tiba, ada yang mau gajinya separuh, kerjanya full time. Di mana yang kayak gitu ya. Makanya buat teman-teman pengusaha ya, kalau kebetulan nonton acara ini, kamu tuh harus pandai menjual dirimu. Bukan menjual dalam konotasi yang negatif. Tapi jual dulu jasa kita, kasih nilai kelebihan kita. Kotomi kan punya 2 keunggulan. 1, full time. 2, gaji separuh. Ya. Siapa yang tolak? Bukan kita belum apa-apa tonjolin. Saya ini S3, saya tamatan Amerika, saya apa. Begitu mau lamar kerja, ya nggak heran kamu susah ditolak. Karena yang kamu tonjolkan adalah what you want to take. Apa yang kamu ingin ambil dari orang. Kamu berani gaji saya berapa. Tetapi ketika what you want to give, apa yang ingin kamu berikan yang terbaik buat orang lain, percaya, Tuhan siapkan jalannya. Gitu loh. Engkaunya bilang, beneran? Bener kok. Ya sudah, kapan siap kerja? Besok saya siap kerja. Iya. Jangan kasih malu saya sama mama saya kok. Biar saya pulang ada bangga sedikit. Saya tuh sedih, Grace. Dari kecil saya nggak bikin bangga orang tua. Ayah saya nggak keburu bikin bangga. Nenek saya keburu lah ya. Tapi kan mama saya kan kecewa. Tiap kali pergi naik bajai selalu bilang saya anak setan, gak ada gunanya. Malu, sekolah gak ada hasilnya. Jadi saya pengen pulang ke mama saya itu kayak, mama saya dapat kerja gitu loh. Jadi, iya kata dia, ya sana lalu. Kata gitu. Wah saya lari ke mama saya. Mama, saya dapat kerja, mama gak usah susah lagi. Wah itu benar Grace. Saya betul-betul kerja pagi siang malam keras. Saya makan ya Grace ya. Datang ke tempat ibu kantin, saya cuma beli itu loh, sayur lodeh yang pakai santan. Saya bilang, Bu kasih kuah yang banyak, sama nasi putih saya beli 2 apa 3 gitu ya. Saya makan ya, siang makan lodeh itu makan sayurnya, malam cuma makan kuahnya, pokoknya makan gitu, irit-irit ya. 1 tahun Grace, saya jadi GM, saya jadi general manager. Tokonya satu, iya, tokonya 1 jadi bisa buka 2. Oke. Berkembang pesat ya, saya jadi GM. Mama saya dari tadinya naik bajai, sekarang ke gereja sudah naik Bluebird. Nah ini Bluebird mudah-mudahan sponsor. Lalu saya bangga-banggain loh. Karena kenapa saya bilang Bluebird? Karena dulu taksi Bluebird itu mewah. Mama saya nggak kena hujan. Kalau naik bajai kan bukan saya ngecilin bajai. Tampias kanan kiri ke gereja, mama saya basah sama saya. Kami kan bertiga. Mama, adik di tengah, saya. Lah itu kan bajai kan kanan kiri kebuka. Saya bilang Mama, kita hari ini kebasahan. Suatu hari nanti aku mau beli mobil bagus buat Mama pakai. Kau ini jangan cakap lah kata gitulah. Kau hidup sendiri bisa bagus aja udah syukur kata gitu. Sedih lah Grace. Kadang-kadang dapat orang tua caci maki kayak gitu kayak anak setan macam kau. Apa yang mau punya masa depan ya? Tapi saya pengen kuatin teman-teman Crosstalk. Kadang-kadang yang kita pikir itu adalah kurs dari orang tua kita, kutuk gitu ya. Kayak kata-kata yang tak enak didengar ya. Kadang-kadang kalau kita mau ubah, bisa menjadi penyemangat kita. Betul. Nggak selamanya kata-kata yang buruk itu akan menghancurkan kita kalau kita nggak mengizinkan. Betul. Jadi dengan kata lain bahwa kita bisa menjadi strong because of orang punya kutukan, atau kita bisa menjadi lemah dan selalu mengasihani diri oleh karena kutukan. Itu terserah kita punya mau pilih yang mana. Kan? You have to choice. Punya 2 respon. Ketika kamu dimarahi orang tuamu, kamu boleh ngecilin dirimu, kamu merasa nggak berguna. Tapi kamu juga boleh lawan. Gitu. Bukan lawan orang tua. Lawan perkataan yang buruk dengan bukti kerja yang benar. Betul. Lawanlah perkataan buruk dengan bukti kerja yang benar. Sayangnya banyak orang memilih yang pertama, ya Kotomi ya. Lebih banyak mengasihani diri. Saya yakin mereka karena belum nonton Crosstalk. Amin. Kalau udah nonton Crosstalk mereka berubah. Mudah-mudahan lewat episode ini. Ya, dan setelah episode ini, Sahabat Crosstalk, kita belajar dari kisah Kotomi Wong ya, bahwa jangan izinkan perkataan orang lain, jangan izinkan masa lalu kita yang menguasai masa depan kita, ya, karena kita yang harus berusaha untuk bangun dari diri kita, tentunya bersama dengan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa karena Kotomi juga sempat menerima Kristus, ada Roh Kudus di dalam diri Kotomi, buktinya kan mau berbuat yang nggak benar. Coba kalau marah hajar orang, gimana mau dapat kerjaan di seberang itu Kotomi? Saya rasa cerita akan berbeda. Mungkin kuli selamanya juga bisa, karena ya apa yang Tuhan siapkan yang terbaik ada kan. Waktu itu kan ibarat pilihannya Abraham, korbankan anakmu. Kalau dia tidak jalankan. Mungkin ceritanya akan berbeda. Betul. Tapi begitu dia mau korbankan, Tuhan itu kan punya maha kasih. Dia siapkanlah kambing penggantinya. Betul. Ketika saya memutuskan tidak pukul orang,
dia siapkanlah toko itu untuk di tempat Sesuatu saya. yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Betapa Gitu. luar biasa pentingnya respons hidup kita ya, Kotomi menentukan ke Respon depannya. kita, tanggung jawab kita. Betul. Iya. Oke, luar Jadi, biasa. mungkin poinnya adalah ubahlah perkataan orang tua yang buruk, ubahlah perkataan teman-teman kantor yang buruk, ubahlah siapapun dalam hidupmu perkataan buruk mereka dengan bukti kerja yang benar. Bukti kerja yang benar dimulai dari diri kita, respon kita. Kita tunjukin bahwa kita nggak seburuk itu. Kemudian dari pengalaman Kotomi tentang bisnis, I think aku memberikan garis bawah satu pesan keindahan dari almarhum nenek saya adalah, ini yang saya pegang terus sih, Grace. Berikanlah kepada orang lain lebih daripada yang kamu ambil. Oke. Hidup ini kita harus memberikan lebih daripada apa yang kita ingin ambil dari orang lain. Ulang lagi Kotomi, jadi dalam kan? Inilah perkataan nenek saya. Memberi Saya lebih. tanya sama nenek saya, kenapa sih Nek? Banyak orang suka sama nenek. Kenapa sih Nek? Banyak pembeli, kalau nenek muncul, mereka nggak nawar lagi, mereka langsung jadi. Nenek saya kan dagang mebel. Dia katakan kepada saya, karena saya selalu memberi lebih dari apa yang saya ambil. Saya baru tahu, Grace, ternyata yang membeli sama nenek saya mebel, dulunya mungkin dagang di pasar, suaminya itu diare, nenek saya yang bawa ke dokter. Di gereja ada jemaat yang mengalami kesusahan, nenek saya tidak pernah. Tangannya itu terlalu ringan untuk membantu membawa mereka ke rumah sakit. Ketika anak-anak mereka sukses, mereka pengen punya rumah, pengen punya mebel, mereka datang ke toko kami. Jelas tidak mungkin ada tawar-menawar. Betul. Karena yang dia ingat memory good adalah nenek saya. Kebaikan apa yang telah dibuat. Iya. Jadi, people will always remember how you make them feel. Nenek saya tuh selalu kayak dalam perumpamaan saya kan tadi, saya memberi lebih kan. Kerjanya 2 kali lipat, gajinya setengah. Jadi kalau kita ini hidup bisa memberi apa yang lebih daripada yang kita ambil, saya percaya teman-teman masih punya banyak kesempatan. Iya. Jadi seperti firman Tuhan mengatakan, terlebih bahagia memberi daripada menerima ya Kotomi. Pada waktu kita memberi itu sama dengan kita menabur. Betul. Menaburnya mungkin kebaikan. Ya, kita nggak tahu gitu kan. Yang kita tabur mungkin berupa uang, mungkin kebaikan yang lebih besar daripada apa yang kita pernah kerjakan. Gitu ya Kotomi kurang lebih ya. Oke. Dan filosofi Indonesia itu bagus banget tentang kata terima kasih. Sebenarnya kamu itu akan menerima kalau kamu sudah ngasih. Ya kan? Betul. Iya, bagaimana kau mau menerima kalau kau belum ngasih? Makanya kata-katanya adalah terima kasih. Ketika kita sudah bisa mengasihi, maka kita akan menerima sesuatu. That's why kenapa namanya terima kasih. Atau bisa juga Kak, kalau udah terima ya kasih juga. Jangan cuma untuk diri sendiri gitu ya Kotomi. Kalau terima dulu baru mau kasih, kebanyakan sisaan. Ya kan? Tapi mengubah mindsetnya bahwa aku akan menerima jika aku sudah memberi, itu jauh lebih indah. Karena selalu lebih bahagia si pemberi daripada si penerima. Iya, itu firman Tuhan, betul. Pemberi adalah tangan di atas. Penerima adalah tangan di bawah. Kan kita tahu bahwa kalau kita memberi, itu ibaratnya tangan kita ada di atas. Daripada tangan kita menengadah. Kita seolah lebih dari orang lain. Seperti itu ya. Ya. Oke, kepada Tuhan ya kita beginilah. Ya Tuhan yang kasih ke kita. Ya lain karena dia sudah maha. Dia sudah maha. Ya. Singkat katanya kita mungkin kalau kisah kemudian mengenai bisnisnya jatuh bangunnya Kotomi udah banyak yang denger ya. Udah banyak. Sampai Kotomi diangkat jadi ketua Billionaire Mindset ya. Sampai sekarang masih ada itu organisasinya. Saya tepat tahun kemarin mengundurkan diri karena itu kan jabatan cuma boleh 2 tahun. 2017 sampai 2019 saya lagi jatuh bangun. Saya nggak sangka dalam waktu 2 tahun proses 2019 saya dilantik justru. Dari tadinya orang yang ikut acara doang, jadi penerima tamu karena saya nggak punya uang waktu itu, saya lagi kolaps ya keadaan. Saya jadi penerima tamu. Saya pikir Pak Anton Teddy juga bagus sekali kalau Grace bisa undang hadir di sini. Beliau adalah foundernya TX Travel yang cinta Tuhan. Oke. Dialah yang memberi saya kesempatan. Saya datang ke Semanggi, saya ikut acara. Seperti biasa teman-teman, lagi-lagi saya memberi
lebih banyak daripada yang saya terima. Saya bilang sama Ko Anton, dia kan punya rumah makan di situ. Tempatnya kalau udah sore dipakai untuk kumpul-kumpul acara, untuk dengerin insight-insight bagus dari para pebisnis, motivator, dan teman-teman. Dan beliau kan punya banyak sekali akses kenalan. Beliau undang, sharing, tidak ada biaya apapun selain pengganti kayak kamu ya kan numpang di restoran, ya setidaknya kamu pesan mie atau teh kan. Gitu. Saya datang ke Ko Anton, saya datang ke acara itu, saya bilang, Ko Anton, saya mau butuh. Hari itu yang mau sharing adalah salah satu motivator gitu ya. Saya bilang, Pak Anton, saya boleh ikut acara ini, tapi saya nggak punya uang untuk makan. Saya boleh nggak bantu untuk beresin bangku dan terima tamu? The lowest part ya, lagi nggak ada uangnya Ko Tommy ya. Saya, terus? Ya saya tidak langsung juga mengatakan bahwa saya tidak bisa membeli makanan, ya kan nggak enak ya. Tapi gambarannya adalah saya bahwa saya sadar saya nggak bisa beli makanan itu dulu gitu loh. Tapi saya butuh untuk asupan positif. Iya. Jadi kalau kita lagi terjatuh, jangan justru ngurung diri atau berkumpul dengan orang negatif. Kita harus mencari Tuhan dan berkumpul dengan orang positif. Betul. Saya bilang saya bantu beres bangku, kemudian saya jadi penerima tamu. Iya. Nah, puji Tuhan. Tuh beda kan ya? Tadi awal sharing kan tidak ada kata puji Tuhan ya. Sekarang udah ada puji Tuhan. Puji Tuhan, saya jadi penerima tamu. Grace tahu, itu Tuhan siapkan berkat. 2017 saya jadi penerima tamu. Saya terima tamu satu persatu. Padahal saya dulu bos loh. Saya bisnis kelas. Saya sudah keliling mancanegara. Ibaratnya orang-orang pedagang siapa yang nggak kenal saya. Tapi di momen itu saya jadi hamba lagi. Saya jadi penerima tamu. Yang datang binaragawan, aderai, dan sebagainya gitu ya. Sekarang saya tanya sama Grace, penerima tamu di mana berkatnya? Dia cuma jadi, kalau di gereja, penyambut tamu di mana berkatnya? Saya kasih tahu, penyambut tamu adalah penerima berkat terbesar. Kalau kau diberikan kesempatan melayani Tuhan untuk jadi penerima tamu di awal-awal, terima dengan rasa bersyukur. Karena ketika kau memberikan salam, kamu jadi banyak kenal orang-orang. Orang-orang jadi tahu kamu. Yap. Ketika 2019 saya punya badai selesai, lagi proses sih sebenarnya tapi udah mau selesai lah. Sudah hampir aman. Di saat itu Pak Anton lagi mau cari ketua umum pengganti barunya karena yang ketua umum yang lama mau menikah. Oke. Ditunjuk. Semua ketua area memajukan nama sendiri dong. Oh iya. Nah, saya kan cuma penyambut tamu. Iya. Ya. Pak Anton nanya dong, dengan dewannya nanya kepada khalayak ramainya, siapa nih calon kandidat ketua umum berikutnya yang menurut kalian cocok? Ketua area banyak, cabang-cabang di mana itu ketua area majuin nama. Tetapi nama saya lah yang ditulis di dalam. Padahal nama saya tidak ada di dalam itu. Why? You know why? Because manusia lebih banyak kenal kamu, dia akan nulis nama kamu. Kalau kamu lebih banyak berbuat baik kepada orang lain, kamu mempersilahkan tamu duduk dan sebagainya. Banyak orang kampanye seringkali lupa hal ini. Mereka kurang dikenal orang, makanya mereka nggak terpilih. Jadi penyambut tamu, kamu tuh banyak wajahmu dikenal orang. Akhirnya saya ditulis namanya. Karena itu nama yang terbanyak, ya sudah otomatis didaulat jadi ketua umum dong. Ya kan? Nah 2019 saya pegang, 2019 ya, 2020, 2021 ada pandemi dan sebagainya, itu saya disuruh lanjut tuh, padahal 2 tahun doang kan, lanjut 4 tahun, sampai sekarang sudah 2024 kan, almost udah genep 6 tahun. Saya pikir saya tidak mau cari jabatan. Saya ini melayani Tuhan, saya harus tahu diri. Jadi sebelum diturunkan atau diganti, saya yang bilang saya mundur saja. Saya tidak cari jabatan di mata manusia. Jadi ketua umum itu enak. Kalau kita acara, kita duduk depan gitu ya. Enggak. Saya pikir saya anak Tuhan, tidak masalah duduk depan atau duduk belakang. Betul. Karena yang saya layani itu Tuhan. Betul. Itu yang saya pelajari dari Ko Tommy ya. Maksudnya kerendahan hati. Memang Tuhan sendiri mengatakan para sahabat Crosstalk bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan pada waktunya, ya. Dan orang yang tinggi hati akan direndahkan. Nah, Ko Tommy itu mau bergabung dengan kita di sini aja. Buat saya tuh, saya lihat sendiri podcast yang mengundang Ko Tommy itu beragam-ragam. Ada yang cuma yang nonton sekian, ada yang 1 juta, ada yang ratusan ribu. Tapi Ko Tommy tidak pilih-pilih gitu.
Nah, itu adalah bagian dari kerendahan hati dan keinginan untuk melayani. Sebagai anak Tuhan, kita bisa banyak belajar sekali dari Kotomi. Yang pada akhirnya lewat pergumulannya tersebut, yang Kotomi bilang, jatuh cinta betul-betul sama Tuhan lagi, merasakan sentuhan Tuhan lagi. Gitu yang namanya fall for Jesus itu kejadiannya waktu nenek meninggal. Kita akan akhiri dengan cerita ini ya, Kotomi. Bagaimana nenek meninggal itu Kotomi rasakan lagi sebuah pembaharuan dari Tuhan Yesus. Kalau ingat dia meninggal, saya Sedih antara lagi. sedih, tapi ya sebenarnya di kemudian hari saya jadi mengerti bahwa sebenarnya nenek saya menanamkan sesuatu yang kuat sekali di dalam diri saya tentang sebuah fondasi. Tadi Grace bilang, kenapa Kotomi tidak pernah pilih-pilih podcast, tidak pilih-pilih di mana? Karena saya lihat bahwa Tuhan sudah memberi lebih banyak di dalam hidup saya. Kita sebagai manusia, kalau kita hanya mau nerima, itu tidak akan ada artinya. Tapi kalau kita banyak memberi, kita memang nggak tahu apa yang akan kita terima nanti. Tetapi kita juga nggak tahu hari ini kita menabur, kan Grace bilang di podcast yang ada yang tonton banyak, ada yang dikit dan sebagainya ya. Buat saya gini, kita tidak bisa memilih-milih tanah di mana kita nabur. Tetapi percayalah, dimanapun itu benih baik disemaikan, percaya disitulah kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan. Amin. Karena seorang anak yang gak berguna pun, karena keyakinan nenek saya bahwa cinta Tuhan yang begitu luar biasa pada hidup dia, dia taburkan di tanah yang mungkin orang lain gak anggap subur. Dia taruh di dalam diri saya cinta yang besar. Kadang-kadang saya seringkali kuatin teman-teman saya bilang gini, kita memang mungkin hari ini belum jadi orang terkenal, bisa melakukan banyak hal-hal yang besar. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Amin, amin. Luar biasa. Jadi kalau nenek saya pada saat dulu lihat saya sebagai anak jalanan, anak bajingan, anak setan yang tidak ada gunanya. Sekalipun mungkin orang bilang itu anak setan, anaknya setan. Tapi kalau anak setan diberi kasih oleh Tuhan, dia akan menjadi anak Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkehendak, itu dia akan mengenal apa itu namanya cinta dan kasih. Iya, betul. Sekalipun dia anaknya setan. Iya kan? Kalau kita hanya memilih-milih podcast di mana, ataupun kita hanya memilih mau kerja di perusahaan mana yang besar, kita akan banyak kehilangan kesempatan. Kita boleh memilih respon kita untuk berbuat baik pada orang. Tapi tentang rezeki yang datang tiap hari, kita harus selalu menerima dengan sukacita. Ya. Mau itu kecil, mau itu besar. Percaya, kalau Tuhan kasih, saya selalu kuatin teman-teman, saya bilang gini, jangan kau taruh titik di dalam hidupmu jikalau Tuhan masih melukis koma. Ya, betul. Jangan buat cepet-cepet bikin analisa, wah saya diputus pacar, saya diberhentikan kerja, saya di PHK, habislah hidup saya. Kalau Tuhan itu masih melukis koma di dalam hidup kamu. Betul. Siapakah kita yang menjudge bahwa ini adalah masa depan saya nih udah mentok gitu kan. Padahal Tuhan masih belum selesai. Mengakhiri hidup. Ya, kayak baru-baru ini kan apalagi. katanya ada tuh YouTuber yang loncat ke sungai ya, ramai viral banget karena putus cinta padahal dia punya miliaran uang. Iya. Nah itu kan mendahului keputusan Tuhan. Betul. Tuhan mau kasih kamu yang terindah. Iya, betul. Tuhan mau kasih kamu orang yang tepat. Oke. Saya seringkali dapat bantahan, Grace dan teman-teman. Katanya gini, kok Tommy, lihat nonton film-film penjahat, polisi yang baik itu selalu datangnya terlambat. Kenapa orang yang tepat selalu datangnya terlambat dalam hidup saya? Kenapa saya sudah menikah, baru saya ketemu orang baik? Saya nikah dengan orang jahat, saya kecewa sama Tuhan. Saya dapat kerjaan yang buruk, saya dapat bos yang buruk, saya bisnisnya hancur dan sebagainya. Kenapa Tuhan nggak kasih yang tepat di dalam hidup saya? Atau kalau nggak, kenapa peluang yang tepat datangnya terlambat? Saya bisa katakan, orang yang tepat, peluang yang tepat, bukan datang terlambat. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kamu pada saat kamu sudah siap.
Kenapa kamu belum ketemu orang yang tepat? Kenapa kamu gak ketemu jodoh yang tepat? Kenapa kamu tidak dapat kerjaan yang tepat? Kenapa kamu gak dapat gaji yang tepat? Kenapa kamu belum jadi orang hebat? Karena di dalam dirimu kamu belum siap. Hanya pikiran yang besar, jiwa yang besar, mengasihi yang besar, yang layak menerima berkat yang besar. Bagaimana kau mau terima berkat yang berlimpah besar, tampungan hatimu kecil. Kau saja tidak mau memberi pada orang lain yang meminta bantu. Kau minta Tuhan membantu kamu. Padahal ketika Tuhan mencurahkan tingkap langit berkat-berkatnya bagi kamu, apa kamu kuat nampungnya? Oh, hatimu kecil. Kamu tidak pernah mau nolong orang lain. Kamu mengecilkan orang lain. Belum apa-apa, saya nggak mau. Saya diundang ini, nggak mau. Kan kecil. Ya, Sobat Crosstalk, kita hari ini diberikan motivasi yang luar biasa dari Tommy Wong ya. Saya belajar dari nenek saya sih. Ini belajar dari saya, nenek ya. In memoriam of my grandma lah. In memoriam of my grandma. Saya persembahkan ini untuk almarhum nenek saya. Karena saya pikir sebagai cucu, saya mungkin selalu ingin memberikan yang terbaik buat nenek saya. Untuk membalas semua kebaikannya dalam hidup saya. Tapi saya sadar bahwa nenek saya sekarang sudah sama Tuhan. Dan cara saya bikin bangga nenek saya adalah melalui podcast ini. Crosstalk ini. Jadi kalau hari ini nenek saya masih hidup, ya saya pengen ngomong sama nenek saya, I love you. Jadi hingga akhir hidupnya pun selalu mengingatkan kebaikan. Kamu sudah selamatkan satu orang. Ya, betul. Kamu sudah selamatkan satu cucu. Iya. Sampai detik akhir hidupnya, Tommy masih merasakan Tuhan di dalam kehidupan sang nenek. Iya. Puji Tuhan, Tommy. Jadi beliau hebat sih, sudah berhasil menyelamatkan banyak cucu sih. Cuma maksudnya nenek kamu sudah selamatkan satu cucu yang mungkin orang lain anggap gak berguna, tapi di mata kamu begitu berharga. Sahabat Crosstalk, dengan perbincangan ini saya merasa mendapat sebuah pencerahan bahwa Sahabat Crosstalk di tempat ini, apakah engkau sebagai seorang nenek atau sebagai orang tua, jangan pernah sekalipun menjudge anak kita, bahwa anak kita ya sudah dari sononya begitu dan sampai seumur hidupnya akan begitu terus. Dan kita mengucapkan begitu banyak kutukan-kutukan yang sama sekali tidak akan membangun. Kalau anakmu atau cucumu adalah pribadi sekuat seperti Tommy yang kata sampaikan tadi, bahwa kenapa kita nggak menggunakan kutukan tersebut untuk menjadi lebih baik, bahwa kutukan itu salah sama sekali. Tapi ternyata mungkin di Sahabat Crosstalk yang menonton ini pernah merasakan kenapa anak saya nggak mau berubah-berubah ya. Mungkin karena kita yang ngucapin kutukan terus-menerus. Dan anak itu menerimanya dengan cara yang tidak seperti Tommy terima begitu. Jadi Sahabat Crosstalk, jika engkau memiliki anak, keluarga, saudara yang rasanya susah banget dan kamu mau give up rasanya, tetaplah bawa dalam doa. Nyatakanlah kasih di atas setiap kesalahan mereka, nyatakan kasih. Karena kasih tidak pernah kalah. Kasih selalu akan memenangkan. Karena itu, mari apa yang kita pelajari dari Tommy, kita sama-sama renungkan dalam hati kita. Yang kita coba praktekkan. Kita banyak nonton podcast, tapi barangkali cuma sekedar muncul di pendengaran kita, keluar lagi di kuping lainnya begitu ya. Tapi biarlah ini boleh kita taruh dalam hati kita. Belajar bagaimana pengalaman hidup Tommy dari seorang nenek yang mengasihi dia tanpa batas, tanpa alasan apapun, seperti kasih Tuhan, telah memenangkan seorang Tommy Wong. Kini menjadi hamba Tuhan. Berhasil, ya mungkin bukan pendeta Tommy. Tapi memang semua anak Tuhan kok harusnya adalah suratan Kristus. Kita nggak perlu lihat hamba Tuhan harus jadi pendeta. Pendeta cuma sedikit ya jumlahnya kok. Tapi kita anak-anak Tuhan itu ada di sekitar semua orang dunia ini yang bisa melihat kita dengan kacamata yang jelas banget bagaimana hidup kita. Apakah kita mencerminkan Kristus atau tidak? Marilah firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Tommy, ada pesan khusus gak? Kita mau mengakhiri bincang-bincang kita kepada para sahabat Crosstalk. Selain dari yang tadi udah disampaikan, kalau udah ya enggak apa-apa.
Tapi kalau belum ada lagi yang begitu penting, silahkan sampaikan kepada sahabat. Saya rasa summary poinnya adalah berikanlah lebih daripada yang kamu bisa ambil dari hidup ini. Nah, Karena hidup kita ini sangat berarti. Ya. Dan singkat ya. Belum tentu umur kita panjang, kok Tommy, betul? Iya, dan dalam perjalanan kadang-kadang perkataan buruk akan menentukan hasil yang buruk. Tapi perkataan yang baik, walaupun hari ini belum nyata kebaikannya, tapi percaya itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Karena seringkali perkataan kita sebenarnya adalah benih yang ditanam di dalam hati. Situasi lingkungan kita, mama, keluarga, mungkin semua perkataan adalah caci maki dan hal yang buruk. Seperti almarhum mama saya tidak marah sama dia. Saya memaafkan dia. Karena saya tahu dia ada gangguan kejiwaan. Tetapi teman-teman bisa belajar satu hal. Nenek saya mengimani di dalam Tuhan bahwa setiap anak-anak yang dilahirkan di dunia ini adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Dan tidak satu kalimat pun yang dia pernah katakan secara buruk di depan saya. Itulah yang mengikis semua dendam dan mengubah karakter saya, attitude saya, dari yang tadinya begitu keras, kecewa, dendam, menjadi seorang yang bisa dipenuhi oleh rasa dan mengerti apa itu kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Ya, Ko Tommy, walaupun saya lebih tua, saya panggil Ko Tommy karena itu bahasa nama gaulnya Ko Tommy ya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah meluangkan waktu yang begitu berharga. Oke, saya percaya ini semua yang kita lakukan siang ini bukan kebetulan, tapi Tuhan akan pakai jadi alat dalam tangannya. Terima kasih banyak Ko Tommy, Tuhan berkati ya. Dengan demikian berakhirlah sahabat Crosstalk bincang-bincang kita yang penuh dengan makna bersama dengan Ko Tommy Wong. Sampai jumpa kembali dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.